Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait aktivitas transaksi yang biasa dilakukan oleh manusia. Pertama kita akan membahas ar-rohnu, di mana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai gadai. Ar-rohnu secara definisi lugawi berarti ats-tsubutu wad-dawamu, tetap dan juga berlangsung. Adapun secara istilahi para ulama mendefinisikan ar-rohnu sebagai ja'ala ainin laha qimatun maliyatun fi nadhari syari'i wa thiqatan bidaini. Menjadikan suatu barang yang memiliki nilai harga dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas piutang. Bihaitsu yumkinu akhdad daina kullahu aw ba'dahu min tilkal aini. Yang memungkinkan terbayarnya hutang si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman dengan barang gadaian tersebut. Adapun unsur-unsur yang mesti terpenuhi dalam transaksi gadai ada 5. Yang pertama, mesti ada rohin, yaitu orang yang menggadaikan, artinya orang yang meminjam uang. Yang kedua, murtahin, orang yang menerima barang gadaian atau yang memberikan pinjaman. Yang ketiga, marhun, barang gadaian. Yang keempat, marhun bih, hutang itu sendiri. Yang kelima, sighot atau ijab dan juga qabul. Apabila kita lihat dari skema ini, di mana A sebagai rohin yang menggadaikan, memberikan barang kepada si B sebagai pihak murtahin yang menerima barang gadaian, di mana si A mendapatkan uang pinjaman dari si B. Adapun syarat-syarat yang mesti terpenuhi dari kelima rukun yang sudah tadi disebutkan. Yang pertama mengenai syarat al-aqidan, dua pihak yang bertransaksi, yaitu rohin dan juga murtahin. Itu syaratnya mesti berusia minimal mumayyiz, lebih afdol baligh. Mumayyiz adalah fase di mana anak belum baligh tetapi bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Meskipun sebagian ulama di mazhab Maliki mereka mensyaratkan orang yang melakukan transaksi gadai itu minimal berusia sudah balik. Selanjutnya syarat dari al-aqidan, dua pihak yang berakad dalam gadai adalah ahliyah, cakap dalam bertransaksi, cakap dalam mentasarrufkan atau mempergunakan harta yang dimiliki dalam pegadaian. Kemudian syarat dari rukun yang selanjutnya yaitu syarat dari marhun, barang yang digadaikan. Ada beberapa syarat. Yang pertama, barang tersebut merupakan barang yang memang dapat diperjualbelikan, sehingga barang yang digadaikan mesti memiliki nilai harga, nilai jual. Syarat yang kedua, barang gadaian mesti bermanfaat. Barang gadaian tersebut bermanfaat pastinya dalam pandangan syariat. Yang ketiga, syarat dari barang gadaian itu mesti jelas, ada, bersifat fisik, terlihat. Kemudian syarat dari barang gadaian adalah milik rohin, benar-benar milik orang yang menggadaikan. Meskipun nanti ada sebagian yang mengatakan bahwa boleh menggadaikan barang hasil pinjaman. Kemudian syarat selanjutnya dari barang gadaian tersebut dikuasai oleh rohin. Artinya tidak hanya dimiliki oleh rohin, tetapi benar-benar berada di bawah pengawasan atau kuasa si rohin. Jangan sampai menggadaikan barang yang sedang dipinjam oleh orang lain. Kemudian syarat yang terakhir dari barang gadaian itu dapat diserahkan, artinya barang gadaian tersebut diserahkan kepada murtahin sebagai
penerima barang gadaian, karena barang gadaian tersebut memang mesti dipegang oleh murtahin. Kemudian selanjutnya syarat dari marhun bih, hutang, itu harus jelas diketahui oleh rohin dan juga murtahin. Artinya pinjaman, besaran nilai pinjaman itu mesti diketahui baik oleh rohin yang menggadaikan atau murtahin yang menerima barang gadaian. Jika senilai 1 juta berarti diketahui nilai itu oleh rohin dan juga murtahin. Kemudian hutang tersebut mesti dapat dimanfaatkan. Artinya hutang dari uang tadi dapat dimanfaatkan oleh si rohin. Terakhir, mengenai syarat dari rukun yang terakhir yaitu sigot ataupun transaksi ijab dan juga qabul, di mana syaratnya tidak boleh ada taklik, tidak boleh ada tambahan kata ketika dalam transaksi ijab ataupun qabul. Misalkan, jika kamu tidak membayar maka barang ini jadi hak milik. Itu tidak boleh ada pernyataan seperti itu, baik dari rohin ataupun dari pihak murtahin. Ketika si rohin dia tidak dapat membayarkan hutang ketika sudah tenggat waktu, maka tidak otomatis barang gadaian itu sebagai milik si murtahin. Jadi tidak boleh ada syarat seperti itu dalam ijab ataupun qabul. Ada beberapa hal yang berkaitan permasalahan terkait dengan barang gadaian tersebut. Pertama, mengenai penguasaan. Yang menguasai marhun atau barang gadaian tersebut itu adalah murtahin. Artinya barang yang digadaikan itu harus dipegang oleh murtahin, orang yang menerima gadaian. Karena dalam Al-Quran jelas disebutkan farihanu makbudah, barang tanggungan yang dipegang oleh murtahin. Jadi jangan sampai dia berhutang, si rohin berhutang, tetapi barang gadaiannya masih dipegang atau di bawah kuasa si rohin. Tapi barang itu mesti diberikan kepada murtahin sebagai tanggungan. Kemudian permasalahan selanjutnya mengenai gadai, yaitu dalam segi pemanfaatan barang gadaian. Para ulama berbeda pendapat mengenai barang gadaian tersebut apakah boleh dimanfaatkan oleh si murtahin yang menerima pinjaman, menerima barang gadaian, ataukah tidak. Sebagian menyatakan bahwa murtahin atau orang yang menerima barang gadaian itu tidak boleh memanfaatkan barang. Karena Rasulullah menegaskan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang pihutang terdapat di dalamnya pengambilan manfaat, maka itu sebuah riba. Jadi ketika murtahin memanfaatkan barang gadaian, itu diharamkan karena dia mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut sebagai jaminan atas hutang piutang. Namun ada pendapat lain, sebagian ulama mengatakan bahwa diperbolehkan murtahin untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan juga Ibnu Majah menyatakan, az-zahru yarkubu binafaqatihi idza kana marhunan. Binatang tunggangan yang tergadai boleh ditunggangi apabila diberikan nafkah, diberikan makan ataupun minum oleh si murtahin. Wala banud dari yashrabu binafaqatihi idza kana marhunan. Begitupun dengan air susu dari binatang yang digadaikan boleh diminum oleh murtahin selama binatang tersebut diberikan makan dan minum oleh murtahin.
wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu nafaqatuhu. Dan setiap yang ditunggangi dan juga diminum air susu dari binatang yang digadaikan boleh dimanfaatkan apabila atas biaya si murtahin. Artinya apabila barang gadaian tersebut dipelihara, dikeluarkan biaya pemeliharaannya oleh murtahin atau orang yang menerima barang gadaian tersebut, maka murtahin boleh memanfaatkan barang gadaian tadi. Jadi jika rohin yang masih memberikan nafkah pemeliharaan atas barang gadaian, maka murtahin tidak boleh memanfaatkan barang itu. Kemudian selanjutnya mengenai permasalahan gadai adalah mengenai tasarruf marhun. Tasarruf di sini berarti mengusahakan barang, meminjamkan barang, menjual. Ya. Jadi ketika barang gadaian tersebut berada di tangan murtahin, apakah boleh ataukah tidak barang gadaian itu dijual atau dipinjamkan, baik oleh rohin atau murtahin. Nah, apabila barang gadaian tadi ditasarrufkan oleh rohin, itu tidak boleh, baik dijual ataupun dipinjamkan, karena itu barang berada di bawah kuasa murtahin dan itu sudah menjadi barang gadaian. Begitupun dengan murtahin, dia tidak boleh membelanjakan ataupun meminjamkan barang gadaian tanpa seizin dari si rohin. Lalu bagaimana apabila barang gadaian itu rusak? Jika kerusakan barang gadaian bukan atas kelalaian dari murtahin, maka murtahin tidak berkewajiban untuk mengganti rugi dari barang yang digadaikan tadi. Lalu mengenai pembiayaan marhun, siapa yang berkewajiban membiayai pemeliharaan marhun? Nah itu silakan ada klausul di awal, mesti jelas dalam transaksi siapa yang berkewajiban memberikan pembiayaan pemeliharaan atas marhun. Jika rohin yang membiayai pemeliharaan, berarti murtahin tidak boleh memanfaatkan barang. Namun apabila yang membeli pembiayaan pemeliharaan adalah murtahin, maka murtahin boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut. Mengenai jenis-jenis marhun, itu apapun diperbolehkan selama tadi dipandang manfaat dalam pandangan syariat. Namun bolehkah tidak jika menggadaikan barang pinjaman? Barang pinjaman yang dipinjam oleh rohin kemudian digadaikan, para ulama mengatakan membolehkan menggadaikan barang pinjaman, tapi pastinya atas seizin orang yang memiliki barang tersebut. Lalu bagaimana jika barang yang digadaikan adalah tirkah atau harta peninggalan si mayit? Itu pun boleh selama diizinkan oleh ahli waris lainnya, juga selama pembiayaan atas pengurusan jenazah sudah selesai dilakukan. Selanjutnya, jika marhun ataupun barang gadaian masih ada di tangan murtahin, padahal tenggat waktu dalam pembayaran utang piutang sudah habis, maka siapakah yang berhak untuk menjual marhun tersebut? Nah, di sini murtahin boleh menjual barang gadaian, pastinya atas seizin dari rohin. Namun apabila nilai dari barang gadaian tersebut melebihi nilai hutang, maka
kelebihan dari harga barang gadaian tadi diberikan kepada si rohin. Juga apabila barang gadaian tadi nilainya lebih sedikit dibandingkan hutang dari si rohin, maka rohin berhak untuk menambahkan nilai dari kekurangan barang gadaian yang dijual tadi kepada si marhun, dibayarkan kelebihan atau kekurangan dari nilai harga barang gadaian tersebut. Selanjutnya, mengenai penitipan marhun, bisa saja barang gadaian itu tidak dipegang oleh murtahin, tetapi boleh juga barang gadaian itu dititipkan di pihak yang ketiga, di pihak lain. Tapi pastinya atas seizin rohin sebagai yang memberikan barang gadaian, dan juga murtahin sebagai yang menerima barang gadaian. Artinya mesti diketahui oleh kedua belah pihak di mana barang gadaian tadi dititipkan. Berakhirnya gadai itu ada beberapa sebab. Yang pertama, ketika rohin melunasi hutang, maka berakhir transaksi gadai, di mana nanti marhun mesti dikembalikan oleh murtahin kepada si rohin. Yang kedua, berakhirnya gadai ketika ada pembebasan hutang. Contoh, murtahin dia merelakan uangnya kepada si rohin. Atau yang ketiga, berakhirnya gadai ketika marhun diserahkan kepada rohin. Barang gadaian diserahkan kepada si rohin, maka itu sudah berakhir transaksi gadai. Yang terjadi adalah transaksi al-qardu, utang piutang tanpa ada barang jaminan. Selanjutnya, berakhirnya gadai apabila rohin meninggal, orang yang berhutang tadi meninggal dunia, ataupun ketika barang gadaiannya rusak, maka berakhir transaksi gadai tersebut. Bisa saja nanti si rohin ketika barang gadaian rusak menggantikan barang gadaian dengan barang yang lain, ya, atau menghentikan transaksi gadai tersebut. Kemudian berakhirnya gadai itu apabila dipaksa menjual borah atau marhun, barang gadaian. Ternyata ketika marhun atau barang gadaian itu adalah milik orang lain yang dipinjam oleh rohin, sedangkan orang lain tadi dia ingin menjual barang gadaian tadi, berarti transaksi transaksi gadai antara rohin dan murtahin menjadi selesai karena marhun dijual oleh pemiliknya. Kemudian berakhirnya gadai apabila marhun ditasarufkan. Maksud ditasarufkan di sini adalah dijual atau dipinjamkan, ya, baik oleh si rohin ataupun oleh murtahin atas izin dari rohin. Terakhir, berakhirnya gadai ketika ada pembatalan rohan dari pihak murtahin. Misalkan si murtahin membatalkan transaksi gadai tadi, baik itu dengan perkataan ataupun dengan mengembalikan barang gadaian. Kita lihat sekali lagi dari skema di gadai apabila di pegadaian, di mana murtahin sebagai pihak pegadaian dan rohin sebagai nasabah atau yang hendak berhutang. Rohin melakukan akad transaksi dengan murtahin, yaitu akad hutang piutang, di mana rohin memberikan barang gadaian atau barang jaminan atas dari transaksi hutang piutangnya. Kemudian murtahin nanti memberikan uang yang dipinjam oleh rohin. Kemudian pembahasan berikutnya membahas transaksi wadi'ah. Wadi'ah secara simpelnya berarti titipan, baik itu menitipkan barang
ataupun menitipkan uang. Wadi'ah didefinisikan sebagai an yaslito insanun akhar ala ainin min malihi liyahfaduha lahu, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Jadi akad menitipkan barang kepada orang lain untuk dijaga secara layak. Rukun yang mesti terpenuhi dari transaksi wadi'ah adalah adanya al-muwaddi' yang menitipkan. Yang kedua al-mustaudir yang dititipi barang. Yang ketiga al-wadi'ah, barang yang dititipkan. Yang keempat as-sighah, ijab dan juga qabul. Dari keempat rukun ini mesti terpenuhi, di mana ada orang yang menitipkan, kemudian ada orang yang dititipi, kemudian ada barang yang dititipkan, pastinya barang tersebut legal secara syariat, dan kemudian ada ijab dan juga qabul yang dilakukan oleh dua pihak yang melakukan transaksi. Hukum dari menerima titipan itu ada beberapa kriteria. Hukumnya bisa menjadi wajib ketika tidak ada orang lain yang bisa menerima barang titipan itu kecuali kepada satu orang. Contohnya misalkan saya menitipkan senjata, tidak ada yang bisa untuk diamanahi menitipkan senjata ini kecuali kepada si A. Maka si A ini wajib untuk menerima barang titipan tersebut. Bisa saja kriteria dari wadi'ah itu hukumnya menjadi sunnah ketika menerima barang titipan, dia layak dan dia sanggup untuk memelihara barang titipan tersebut. Namun juga ada orang lain yang bisa menerima layak untuk dititipi. Jadi ada dua orang. Apabila wajib tadi hanya satu orang, hukumnya sunnah menerima titipan ketika ada pihak lain pun yang layak untuk menerima barang titipan. Kemudian hukum wadi'ah menjadi makruh ketika menitipkan barang kepada orang yang dimana dia ragu untuk menerima barang titipan. Ya, tidak dianjurkan untuk menitipkan barang di mana orang tersebut pun ragu untuk memelihara barang tadi. Dan bisa juga menjadi haram wadi'ah tersebut ketika menitipkan barang kepada orang yang memang tidak mungkin, tidak layak untuk menerima barang titipan tadi. Selanjutnya mengenai pembagian dari wadi'ah. Wadi'ah itu ada dua. Yang pertama wadi'ah yadul amanah. Yang kedua wadi'ah yadul dhamanah. Wadi'ah yadul amanah artinya seseorang menitipkan barang, kemudian barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Yaitu wadi'ah yadul amanah. Jika lihat dari skema ini, berarti nasabah menitipkan barang ataupun uang kepada bank sebagai yang dititipi, di mana bank tidak boleh mentasarrufkan, tidak boleh menggunakan barang titipan ataupun uang titipan tersebut. Maka kewajiban dari nasabah adalah membayar biaya beban penitipan. Jadi bank atau orang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang ataupun uang yang dititipkan. Namun tadi sebagai konsekuensinya orang yang menitipkan mesti membayar biaya penitipan. Pembagian wadi'ah yang kedua ada yang disebut dengan wadi'ah yadud dhamanah, di mana orang yang menitipkan barang ataupun uang kepada orang yang dititipi, dia mesti merelakan barang yang dititipkan atau uang yang dititipkan itu
untuk ditasorupkan, dipakai oleh orang yang dititipi. Contoh, jika lihat dari skema ini, nasabah menitipkan barang ataupun uang kepada bank. Nah, karena memakai transaksi wadiah yadud dhamanah, maka bank boleh mentasorupkan barang ataupun uang yang dititipkan. Sehingga nanti bank menggunakan barang tersebut ataupun uang tersebut, digolangkan ke suatu perusahaan, kemudian keuntungannya nanti dibagi hasil, sehingga nasabah nantinya akan mendapatkan bonus ataupun bagian bagi hasil yang dimana barang ataupun uang tersebut telah digolangkan oleh pihak bank. Itu terkait mengenai wadiah. Selanjutnya, transaksi yang akan kita bahas yaitu mengenai bai'ul murabahah, jual beli murabahah. Jual beli murabahah adalah jual beli barang pada harga dengan tambahan keuntungan yang disepakati, di mana penjual harus memberitahu harga produk yang asli, kemudian menentukan margin tingkatan keuntungan sebagai tambahan antara transaksi penjual dengan pembeli. Syarat-syarat dari bai'ul murabahah adalah penjual mesti memberitahu biaya modal kepada nasabah. Jadi modal awal harus dikasih tahu kepada nasabah si pembeli, sehingga nanti penentuan keuntungan dari barang yang dijual itu diketahui antara si penjual dengan pembeli. Yang kedua, syarat dari bai'ul murabahah adalah kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Artinya kontrak antara si penjual dan juga pembeli harus sah sebagai akadnya akad jual beli, bukan akad pinjaman. Syarat yang ketiga, kontrak tersebut harus bebas dari ribawi, sehingga apabila yang menjadi objek transaksinya adalah uang, nanti akan terjerumus ke dalam riba. Beda halnya ketika objek transaksi dari bai'ul murabahah adalah barang, maka itu tidak ada riba ketika ada kelebihan keuntungan dari harta pokok ataupun modal, karena objeknya adalah barang sehingga akadnya adalah jual beli. Kemudian syarat dari bai'ul murabahah, penjual harus menjelaskan kepada pembeli ketika barang yang dia jual itu terdapat cacat atas barang sesudah pembelian. Dia tidak boleh disembunyikan. Kemudian yang kelima, syarat dari bai'ul murabahah adalah penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, secara kredit. Jadi harus dijelaskan bahwa modalnya sekian, kemudian keuntungan yang ditawarkan adalah sekian, dengan pembayaran kredit sampai tenggat waktu 1 tahun misalkan. Kita lihat dari skema bai'ul murabahah. Ketika bai'ul murabahah ini dijadikan sistem produk di dalam sebuah bank syariah. Yang pertama, nasabah mendatangi bank, yang kemudian mendatangi bank dengan niat untuk membeli barang, bernegosiasi, di mana nasabah menyampaikan jenis barang, speknya seperti apa yang dia inginkan untuk dibeli. Lalu terjadilah transaksi tersebut. Kemudian pihak bank dia mendatangi supplier ataupun penjual dari barang yang diinginkan oleh nasabah tadi. Dibelilah barang tersebut oleh bank. Bisa saja barang tadi langsung dibawa oleh bank, ataupun barang masih berada di supplier
tetapi barang itu sudah menjadi milik si bank. Yang nantinya kemudian supplier atas kuasa dari bank untuk mengirimkan barang tersebut kepada nasabah. Nasabah menerima barang sesuai dengan yang sudah dijelaskan di transaksi awal antara nasabah dengan bank. Setelah itu nasabah datang ke bank, di mana bank menjelaskan modal awalnya misalkan 1 juta, kami meminta keuntungan dari jual beli ini misalkan 200.000 karena pembayaran dari nasabah dengan cara dikredit. Jadi 1.200.000 yang mesti dibayarkan kepada bank. Ini tidak menjadi riba karena objek akadnya adalah barang. Nah, misalkan bentuknya handphone, berarti objek akadnya adalah handphone. Bank di sini posisinya menjadi penjual. Boleh dia menerima kelebihan dari modal. Beda halnya ketika bank langsung memberikan uang kepada nasabah. Padahal nasabah pada waktu itu ingin membeli barang. Namun bank agar mempermudah, dia langsung memberikan uang kepada nasabah, di mana nasabah nanti membeli barang tersebut kepada supplier. Itu tidak boleh dilakukan oleh pihak bank, karena berarti yang menjadi objek akadnya bukan jadi barang, tetapi uang, di mana bank pada hakikatnya dia meminjamkan uang kepada nasabah, dan nasabah nanti membeli barang kepada supplier. Itu tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan ketika barang tersebut sudah menjadi milik bank, kemudian bank menjualnya kepada nasabah. Mungkin ada yang beralasan memakai akad yang kedua, yaitu mewakilkan, wakalah. Jadi bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Itu tidak boleh dilakukan karena ini merupakan bentuk hailah atau mengakal-akali hukum, di mana bank tidak mau capek, tidak mau rugi untuk berangkat ke supplier. Karena mewakilkan itu pastinya kepada orang yang tidak membutuhkan barang. Contoh, saya mewakilkan kepada seseorang untuk melakukan akad nikah dengan calon wali dari calon istri saya. Maka si B nanti mewakilkan akad nikah saya kepada wali dari perempuan yang akan saya nikahi. Di mana si B dia tidak membutuhkan untuk menikahi anak dari wali tersebut, tapi saya yang membutuhkan. Di sini ketika bank mewakilkan kepada nasabah, justru nasabah yang membutuhkan barang tersebut. Dan itu tidak boleh, ini masuk kategori hailah atau mengakal-akali hukum. Jadi syaratnya di mana bank dia memang sudah memiliki barang tersebut untuk nantinya dilakukan transaksi jual beli antara bank dengan nasabah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai bai'ul istisna, jual beli pesan pembuatan. Jadi adanya kontrak penjual antara penjual dan juga pembeli, dan pembuatan barang. Jadi di mana seseorang membeli barang, namun barang tersebut belum ada yang nantinya dibuatkan oleh si pembuat. Apabila kita ilustrasikan skemanya dalam transaksi bai'ul istisna di bank syariah, di mana nanti nasabah dia mendatangi bank, memesan lemari misalkan, dengan disebutkan bagaimana bentuknya, speknya seperti apa. Lalu kemudian nanti bank dia mendatangi produsen sebagai pembuat lemari tersebut, dan kemudian disebutkan oleh si produsen bahwa harga pembuatannya sampai seharga 2 juta. Nah, nantinya bank dia menyatakan harga tersebut kepada nasabah, harganya 2 juta, dan ada kelebihan misalkan 2,5 juta kepada nasabah. Lalu
transaksi yang terjadi antara bank dengan nasabah ini menjadi transaksi jual beli. Ya, ada kelebihan di dalamnya, tidak mengapa, karena itu transaksi jual beli, bukan transaksi hutang pihutang. Sama halnya tadi dengan bai'ul murabah. Kemudian selanjutnya, terakhir kita akan membahas mengenai transaksi bai'us salam ataupun bai'us salaf, di mana bai'us salam adalah jual beli pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh si penjual. Jadi ketika terjadi transaksi jual beli antara penjual dan juga pembeli, di mana objek akad jual belinya belum ada, yang nantinya akan dikirimkan oleh si penjual kepada si pembeli, itu diperbolehkan dengan syarat ketika akan dijelaskan spesifikasi barangnya seperti apa. Jadi si penjual dia menjelaskan barangnya seperti apa secara detail, baik itu kuantitas dan juga kualitasnya. Adapun syarat yang kedua dari bai'us salam adalah di mana barang yang diserahkan hendaknya termasuk dari harta yang misli. Yang dimaksud dengan harta misli adalah harta yang memang sulit ditemukan di pasaran ataupun sulit kita temukan di sekitar daerah kita. Maka bai'us salam diperbolehkan ketika objeknya memang kita sulit untuk meraihnya. Tidak sebagaimana harta kimi, yaitu harta yang mudah kita dapatkan karena di pasaran banyak dan juga jangkauan kita terhadap barang tersebut mudah. Itu tidak perlu untuk memakai sistem transaksi bai'us salam. Kemudian syarat yang ketiga dari bai'us salam adalah di mana harga hendaknya dipegang di tempat akad. Maksudnya adalah ditentukan harga itu ketika transaksi meskipun barang belum ada, dan dilunasi pada saat akad, sehingga penjual menerima uang dari si pembeli pada waktu akad meskipun penjual belum mengirimkan barangnya. Karena jangan sampai nanti ada transaksi hutang dengan hutang. Penjual menghutangkan barang karena belum dikirim dan pembeli dia menghutangkan uang. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian jika kita perhatikan bai'us salam ini di era sistem transaksi pada zaman sekarang, itu sama halnya dengan jual beli online, di mana si penjual dan juga si pembeli dia bertransaksi, namun objek akad dalam jual beli itu tidak ada. Kemudian nanti si pembeli dia membayar uang di muka pada waktu selesainya akad, lalu kemudian di kemudian hari penjual ataupun agen dia mengirimkan barang yang sudah dipesankan oleh si pembeli. Tentunya penjual mesti menjelaskan terlebih dahulu spek secara detail dari objek akad yang dia jualnya, baik itu takaran, kuantitas dan juga kualitas dari barang yang dia jual. Juga penjual mesti menetapkan kapan barang itu akan dikirimkan, sehingga ada kejelasan tadi, kejelasan barang, dan yang kedua kejelasan pengiriman barang pesanan tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan terkait beberapa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh kebanyakan manusia pada saat ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.